Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi kita. Kita belajar lagi ya. Materi dan perubahannya bagian klasifikasi materi. Baiklah, topik yang akan kita bahas pertama untuk materi ini adalah unsur. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan unsur? Oke, kita mungkin pernah menemukan beberapa contoh berikut ini. Ya, yang pertama, tembaga. Yang kedua, besi. Yang ketiga, termometer yang berisi air raksa. Yang keempat, gas nitrogen di dalam tabung. Oke, tahukah Anda apakah keempat contoh itu termasuk sebagai zat tunggal? Zat tunggal maksudnya sejenis. Oke, tentu saja. Artinya apa? Ketika kita memotong-motong besi atau tembaga, besi yang kita potong tadi tidak akan berubah namanya menjadi tembaga. Ataupun sebaliknya, tembaga tidak akan berubah namanya menjadi besi. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan unsur? Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubahkan lagi menjadi lain. Nah, meskipun ya, ini Ibu sampaikan contoh unsur dan lambang unsur selain yang 4 tadi dijelaskan ya. Tabel unsur dan lambang unsur. Yang pertama, ini kita bisa melihat lambang itu dalam bentuk simbol. Jadi untuk memudahkan kita dalam menuliskan suatu unsur, maka dituliskanlah lambangnya atau inisialnya. Ya. Misalkan di sini karbon dilambangkan dengan C, dari latinnya karbonium. Kemudian aluminium dilambangkan dengan A besar L kecil Al, dari bahasa latinnya aluminium, dan seterusnya. Jadi lambang unsur ini mengikuti nama latinnya, bukan nama Indonesianya. Ya, contohnya besi. Kenapa tidak Be tetapi Fe? Karena nama latinnya adalah ferrum, makanya disingkat Fe. Mudahan bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjut ke senyawa. Ya, slide berikutnya tentang senyawa. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Oke. Ibu punya contoh di sini, natrium dilambangkan dengan Na. Kemudian ingat, tentu saja natrium itu adalah unsur. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya padat, berwarna putih keperakan, sangat reaktif. Artinya, kalau kena dengan suatu pelarut, misalkan air, itu akan sangat reaktif. Ya, kemudian natrium ini kita reaksikan dengan klorin, dilambangkan dengan Cl. Ya, tadi nanti dicek lambang unsur yang tadi. Nah, klorin adalah suatu unsur. Apa sifatnya? Padat atau dalam bentuk cair bisa, kemudian baunya menyesakkan dan beracun. Na dan Cl ketika direaksikan itu akan membentuk suatu natrium klorida, atau rumus kimianya NaCl, atau yang biasa kita sebut dengan garam dapur. Bagaimanakah sifat dari NaCl, garam dapur? Ya, sifat fisiknya padatan. Kemudian dia penghantar panas, larut dalam air. Ya, kemudian sangat dibutuhkan tentu saja di dalam kehidupan ibu rumah tangga untuk digunakan untuk memasak NaCl. Coba bisa bisa dilihat sifat unsur natrium yang membentuknya itu seperti ini, sangat reaktif. Klorin baunya menyesakkan atau beracun. Tetapi ketika ketika direaksikan akan membentuk NaCl yang justru itu berbeda sifatnya dari unsur-unsur pembentuknya. Itulah yang disebut dengan senyawa. Jadi senyawa itu adalah gabungan dua buah unsur atau lebih, ya, bisa saja 3, di mana senyawa akan berbeda sifatnya dari unsur-unsur pembentuknya.
Contohnya tadi, NaCl atau garam dapur akan memiliki sifat yang berbeda dengan Na dan Cl. Ya. Senyawa ini dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Tadi NaCl diuraikan menjadi Na dan Cl tentu saja melalui proses kimia. Ya. Kemudian perlu diingat, senyawa ini termasuk zat tunggal sama dengan unsur atau sejenis, ya. Jadinya dia zat tunggal. Oke, kita lanjut. Di sini ada Ibu berikan contoh beberapa senyawa. Misalkan di sini asam astat. Ya, ini biasanya kita temukan di dagang bakso ya, asam cuka atau digunakan untuk ibu rumah tangga. Itu di rumus kimianya adalah CH3COOH. Kemudian urea, CONH2 2 kali ya. Nanti bisa dilihat ini contoh dari senyawa selain dari NaCl tadi garam dapur. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke campuran. Apakah yang dimaksud dengan campuran? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, Ibu punya contoh air, rumus kimianya tadi H2O. Itu adalah contoh senyawa. Jadi air adalah senyawa. Atau senyawa itu termasuk zat tunggal. Ingat ya. Kemudian ditambah dengan gula atau sukrosa. Rumus kimianya C12 H22O11. Nah, itu termasuk senyawa atau zat tunggal juga. Nah, ketika dilakukan pencampuran secara fisika, ya, ya, jadi berapapun airnya, berapapun gulanya, ya, boleh. Itu akan menghasilkan air gula. Nah, inilah yang disebut dengan campuran. Jadi, campuran itu apa? Gabungan beberapa zat tunggal, boleh 2. Dengan perbandingan tidak tetap. Jadi berapapun tadi dimasukkan gulanya dalam air itu boleh. Ya, beda dengan senyawa tadi harus perbandingannya tetap dan harus dilakukan dengan reaksi kimia. Kalau campuran itu kimia. Ya, artinya proses fisika. Contoh lain dari campuran adalah air sungai, kemudian tanah, kemudian semen, minuman-minuman yang sering kita jumpai ya di dagang-dagang itu, kemudian larutan garam dan larutan gula. Oke, sekarang kita lanjut ke campuran homogen dan heterogen. Kita pasti pernah melihat air garam tadi, berarti air garam campuran. Ya, kenapa? Karena ada airnya, pelarutnya ada garam sebagai zat yang dilarutkan. Kemudian yang kedua, air dengan pasir, air pasir. Apa yang membedakan kedua larutan campuran tersebut? Oke, pada air pasir itu akan kelihatan heterogen. Artinya apa? Antara zat terlarut, pasirnya dengan pelarutnya atau airnya itu masih bisa dibedakan. Ya, jadi air pasir termasuk campuran heterogen, yaitu campuran yang zat-zat penyusunnya itu tidak tercampur secara merata. Beda halnya dengan air dengan garam, yaitu air garam. Yaitu dia termasuk campuran homogen. Kenapa? Karena air dan garamnya sudah tidak bisa dibedakan mana airnya, mana garamnya, sehingga termasuk campuran homogen. Jadi campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tersusun dengan sempurna, tidak bisa dibedakan lagi. Oke, campuran homogen disebut juga dengan larutan. Ya, jadi kedepannya kita akan menamakan campuran itu sebagai campuran homogen itu sebagai larutan. Nanti pada bahasan selanjutnya kalau ada yang mengatakan larutan berarti itu campuran homogen. Baiklah, uji kepemahaman Anda dengan menjawab soal-soal berikut. Kelompokkan ke dalam unsur, senyawa atau campuran materi-materi berikut ini: aluminium, seng, udara, air kopi, urea, gula. Terima kasih. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu semangat untuk belajar dan jaga kesehatan. Dadah, assalamualaikum.